Salam dan shalom. Kita patut bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kita boleh bersama-sama melaksanakan ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum itu, mari kita ambil saat yang teduh. Kita angkat pujian bersyukur dalam Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu kita menyanyi dari hidup pujian firman-Mu kita bagi kakiku. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi suluh pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu ini, Tuhan, kiranya Tuhan memberikan sesuai turut kehendak-Mu, ya boleh memberitakan firman-Mu. Dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom.
semoga kiranya menjadi berkat buat kita semua. Bacaan kita pada malam hari ini itu terambil dari Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Roma pasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Salam. Aku minta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah padanya bantuan bila diperlukannya. Sebab dia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepada aku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang dikasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Jika kita melihat dari pembacaan kita dari kitab Roma pasal 16 ini, sekilas saja kita bisa membaca bahwa kita menangkap bahwa ini hanya sebuah salam yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Sebuah salam untuk berbuat baik, sebuah salam untuk melakukan sopan santun, memberikan bantuan. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Roma. Apakah ini hanya sekedar tata krama, atau ini hanya sekedar sopan santun? Itu menjadi pertanyaan kita bersama pada malam hari ini. Apakah Paulus memberikan nasihat ini hanya untuk sekedar tata krama saja, atau sekedar sopan santun saja, atau sekedar memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan? Yang menjadi pertanyaan kembali, apa yang Paulus pikirkan? Apa yang membuat Rasul Paulus memberikan nasihat ini? Apa yang mendorong Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Roma? Tentunya kita sudah tahu bahwa kita harus berbuat baik kepada orang. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang mendorong Paulus? Apa yang Paulus pikirkan sehingga ia memberikan nasihat ini kepada jemaat di Roma untuk saling memberikan bantuan? Jika kita melihat bahwa dan membaca kita, ini sebenarnya adalah hakikat gereja. Hakikat gereja yaitu saling membantu satu sama lain. Jika ada yang sakit satu, bantu yang lain. Gereja seperti tubuh. Jika tangan sakit, yang lain ikut merasakan. Itulah hakikat gereja. Jadi mungkin saja Paulus memikirkan ini, bahwa ini adalah hakikat gereja yang sebenarnya. Kita harus saling tolong menolong. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Tapi kenapa Paulus memberikan nasihat ini dalam bentuk salam kepada jemaat di Roma? Apa yang mendorong Paulus untuk memberikan nasihat untuk saling mengasihi satu sama lain? Apa yang Paulus pikirkan sampai di dalam surat dia menuliskan bahwa sampai ada yang mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melayani. Yang menjadi pertanyaannya, ada persoalan apa? Apakah sebenarnya yang terjadi sampai sehingga ada orang yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk melayani? Saya tidak bisa habis pikir apa yang mereka pikirkan, apa yang mendorong mereka, apa yang di dalam pikiran mereka, apa yang di dalam hati mereka, sehingga mereka mau melayani
sampai mempertaruhkan nyawanya. Dan bukan hanya itu, jika kita melihat Paulus dalam surat-surat Paulus, ia bahkan melayani sampai ke tempat-tempat yang terpencil, jauh sekali. Ia nggak tahu tempatnya di mana, tapi dia mau pergi melayani ke sana. Yang bahkan dia sendiri nggak tahu jika dia pergi ke tempat itu, dia bisa pulang atau tidak. Kalau kita pergi ke suatu tempat, pasti kita memikirkan nanti pasti kita bisa pulang atau enggak. Gimana nih cara pulangnya kalau kita disuruh ke tempat ini? Paulus tidak seperti itu. Paulus ketika dia harus melayani ke tempat terpencil, dia tidak memikirkan apakah saya bisa pulang atau tidak. Dia serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Menariknya adalah apa yang mendorong mereka, Paulus dan rekan-rekan sekerjanya, yang mau melayani sampai ke tempat-tempat terpencil, bahkan sampai mau mengorbankan nyawa mereka hanya untuk melayani. Jika kita melihat ini suatu bentuk kerja Paulus yang dia sadar betul bahwa ada sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Ada sesuatu yang ia rasakan. Ada sesuatu yang ia syukuri sampai ia mau memberikan nyawanya untuk melayani. Sampai ia mau disuruh pergi ke tempat-tempat terpencil. Paulus pasti menyadari ada sesuatu yang ia rasakan. Dia tidak memikirkan bahwa ia tidak bisa pulang atau tidak. Ia langsung pergi ke tempat tersebut. Kalau kita berpikir, Paulus dalam sejarahnya, dia sudah banyak sekali memberitakan firman Tuhan ke tempat-tempat yang antah berantah yang dia sendiri bahkan tidak tahu, tapi dia banyak sekali memberitakan firman Tuhan dalam hidupnya. Yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini adalah, jika Paulus berpikir, jika dia bisa memberikan pelayanan tersebut, jika dia mau pergi ke tempat-tempat terpencil tersebut, pasti ada sesuatu yang mendorong mereka. Paulus jika pergi ke suatu tempat, dia pasti memberitakan firman Tuhan. Jika kita melihat seperti itu, kita lihat diri kita sendiri. Kita semua yang sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, apakah kita sadar? Apakah kita sudah memberitakan firman Tuhan melalui mulut kita sendiri? Apakah kita sudah menyampaikan firman Tuhan melalui perkataan kita? Dan lebih terpenting, apakah kita sudah mencerminkan hidup kita sebagai seorang Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika memang demikian, menjadi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang dipikirkan Paulus itu sama dengan Tuhan yang kita pikirkan? Apakah kita sama memikirkan Tuhan dengan yang kita pikirkan? Sehingga Paulus mau memberitakan firman Tuhan, mau melayani ke tempat-tempat terpencil tersebut. Kita banyak sekali persepsi bahwa melayani itu harus memberikan firman Tuhan melalui khotbah atau dalam ibadah-ibadah pemuda maupun dalam gereja. Sebenarnya banyak hal kecil yang bisa membuat kita melayani. Banyak hal sederhana. Kita bisa bersaksi tentang Kristus, itu baik dalam keluarga kita, baik kepada teman-teman kita, baik kepada orang lain. Jadi persepsi yang selama ini mungkin kita pikirkan adalah bahwa melayani, memberitakan firman Tuhan, khususnya melayani itu hanya melalui khotbah dalam tiap-tiap
Sebenarnya banyak sekali cara-cara kita untuk termasuk dalam hal ini. Yaitu yang pertama dalam hidup kita bisa mencerminkan citra seorang anak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu hidup dengan baik dan yang benar. Hidup yang baik dan yang benar seperti apa? Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Banyak sekali kalau dalam kita bagaimana cara-cara kita hidup yang seharusnya kita ikuti. Saya rasa teman-teman semua pasti tahu mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang benar. Yang jadi pertanyaan adalah kita lebih cenderung kemana? Apa kita cenderung ke hal baik atau kita cenderung ke hal yang tidak baik? Terkadang pun dalam kehidupan kita hal yang seharusnya kita tahu itu tidak baik, tapi kita masih toleransi. Contohnya berbohong untuk kebaikan. Kalau sudah bohong, ya bohong. Nggak ada yang namanya bohong untuk kebaikan. Jadi terkadang hal yang seperti itu, hal simpel yang seperti itu kita kadang remehkan. Kita terlalu banyak sekali mentoleransi hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Selama hal-hal yang tidak baik itu nyaman kita rasakan. Sedangkan hal-hal yang baik yang membuat kita tidak nyaman, kita tidak mau melakukan. Jika hal yang tidak baik itu nyaman kita rasakan, kita akan mentoleransinya dengan segala cara apapun, menggunakan alasan apapun, menggunakan alibi apapun, selama itu membuat kita nyaman. Jadi sebenarnya kita tahu mana hal yang tidak baik dan mana hal yang baik, tergantung dari pikiran kita, hati kita. Apa kita lebih cenderung ke hal yang tidak baik atau ke hal yang baik? Tentu teman-teman pasti bisa membedakannya. Tujuan kita dalam hidup sebagai orang Kristen tentu pasti ada. Semua orang pasti ada tujuan hidupnya. Ada yang ingin menjadi artis contohnya, ada yang ingin menjadi YouTuber yang lagi hidupnya ini, atau ada yang mau jadi presiden. Banyak hal tujuan kita, tapi tergantung bagaimana cara kita hidup menjalaninya, bagaimana cara kita meraihnya. Saya yakin dan percaya ketika kita meraih suatu tujuan hidup kita dengan menggunakan hal-hal, suatu cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin kita akan meraihnya. Tapi itu semua tidak ada artinya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa setelah kita meninggal, kita akan ada kehidupan kita yang selanjutnya. Yang menjadi pilihannya adalah apakah kita memilih hidup ini di kehidupan kita sekarang, atau kita lebih fokus kepada kehidupan kita selanjutnya. Saya tidak menampik bahwa ketika kita ingin suatu tujuan, kita ingin mencapai suatu tujuan, ketika kita menggunakan cara-cara yang baik dan yang benar, lebih cenderung ke hal-hal yang positif, itu pasti akan terasa sangat sulit. Akan sangat sulit sekali meraihnya. Jadi ketika kita sangat sulit meraihnya, cenderung kita akan melihat mungkin kalau pakai cara yang ini lebih cepat, lebih bisa. Tapi apakah kita menggunakan cara itu? Apakah itu cara yang benar? Apakah itu cara yang sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan? Saran, jika memang kita tahu hal itu adalah hal yang tidak baik dan tidak benar, walaupun itu memudahkan kita, janganlah kita menempuh jalan itu. Janganlah kita menempuh cara itu. Pilihlah jalan yang berkenan di hadapan Tuhan, walaupun sesakit-sakit apapun, walaupun sesusah apapun. Tapi yakin dan percayalah, jerih payah yang kita alami itu tidak
sia-sia. Mungkin kita tidak bisa meraihnya di dunia ini, tapi jika itu berkat dari hadapan Tuhan, yakin percaya di kehidupan kita yang selanjutnya ketika Tuhan Yesus datang dan membangkitkan semua orang mati dan datang sebagai hakim yang adil, kita tidak akan pernah dikecewakan. Karena kita sudah diberikan anugerah yang luar biasa. Kita sudah diberikan kasih yang luar biasa. Jadi jika kita melihat pembacaan kita, kembali ke pertanyaan pertama, apa yang mendorong Paulus dan teman-temannya sampai mau melakukan hal-hal yang bahkan kita ragu melakukannya, memberitakan firman Tuhan ke tempat-tempat yang antah berantah yang kita tidak tahu sama sekali, yang kita ragu ini di mana gitu, bisa nggak kita kembali? Yang mendasari mereka, yang membuat Paulus dan rekan-rekan sekerjanya mau melayani ke tempat-tempat terpencil bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka, itu adalah kasih karunia Tuhan yang ia rasakan dan ia syukuri. Ia sangat mensyukuri betul bagaimana kasih itu ia dapatkan dalam kehidupannya. Sampai ia tidak pernah mengeluh, apakah nanti saya bisa kembali atau tidak. Paulus tidak pernah mengeluh dalam pelayanannya, apakah nanti saya tidak apa-apa di sana, bagaimana dengan kehidupan saya di sana. Dia yakin dan percaya ketika ia pergi ke suatu tempat daerah terpencil untuk melayani, dia yakin bahwa Tuhan akan menyertai dia dan kasih karunia Tuhan tidak akan pernah lari dari dia. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat dia. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, sekiranya malam ini menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa kita harus betul-betul mensyukuri kasih Tuhan. Kasih itu tidak hanya disyukuri dalam bentuk hal-hal berupa berkat, hal positif. Bahkan ketika kita mendapatkan suatu musibah, suatu pergumulan, kita harus mampu melihat kasih Tuhan di dalamnya. Terkadang kita banyak mengeluh ketika kita mengalami suatu pergumulan musibah, Tuhan gak sayang sama saya. Kalau belum tentu. Bisa saja melalui musibah tersebut, melalui pergumulan tersebut, Tuhan justru ingin menampakkan kasih-Nya yang begitu besar. Tapi menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita melihat kasih tersebut ketika kita mengalami pergumulan. Jadi teman-teman yang kasih dalam Tuhan, semoga kiranya pada malam hari ini apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kita untuk hidup selalu yakin, hidup selalu percaya akan Tuhan, akan kasih Tuhan yang selalu menyertai kita dan mengaruniai kita, dan Tuhan yang selalu menjaga dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan syukur. Kita menyanyi dari PKJ 146 ayat 1, bawa persembahan. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan untuk berdoa syafaat. Kita sambil berdoa, kita berdoa. Ya Bapa, pada malam hari ini ya Bapa, kami berdoa ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan segala pergumulan yang kami alami pada hari ini ya Bapa, dengan segala
yang kami alami pada malam hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Kiranya Engkau selalu menjaga kami dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami selalu bersyukur karena kasih karunia-Mu, karena penyertaan-Mu selalu melingkupi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya pada malam hari ini ya Bapa, kami semua dapat melihat kasih karunia-Mu di dalam setiap masalah yang kami hadapi, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, kiranya Engkau selalu menjaga kami ya Bapa. Bapa kami yang dalam surga, kami berdoa ya Bapa buat teman-teman kami, teman-teman pemuda kami di Jemaat Bukit Harapan Wajah yang sedang mengalami pergumulan. Engkau berikan jalan keluar kepada mereka ya Bapa. Yang sedang sakit, Engkau datang sebagai dokter yang tak terlihat. Engkau jamah mereka, Engkau berkati obat-obatan dan segala tindakan medis yang mereka tempuh ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa buat teman-teman kami, teman-teman pemuda kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau memberikan apa yang terbaik buat mereka. Kiranya Engkau memberikan pekerjaan yang layak untuk mereka dapatkan ya Bapa. Kami tahu dan percaya bahwa semua itu ada waktunya dan tempatnya. Kiranya bisa berserah dan selalu berpengharapan di dalam nama Bapa kami surga. Kami berdoa juga buat jemaat kami di sini. Kiranya jemaat kami selalu tumbuh dan berkembang di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami berdoa juga buat bangunan gereja kami yang sedang dibawa oleh Bapa. Kami sadar bangunan gereja ini sedang dalam masa pembangunan, tapi kami sadar juga itu semua tidak akan terjadi tanpa campur tangan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menjaga, Engkau memberi kebijaksanaan kepada panitia pembangunan Bapa, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dan dapat menyelesaikannya hingga pada waktunya. Kami berdoa juga Bapak buat pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok. Engkau berkata dan menjadi kebijakan mereka ya Bapak. Apapun keputusan yang mereka ambil, kami percaya itu semua untuk kebaikan negara ini ya Bapak. Di tengah-tengah kami pada saat hari ini, pada masa ini, negara kami ini sedang diserang virus COVID. Kiranya Engkau memberkati kami semua, Engkau menjaga kami semua. Yang sedang terjangkit Engkau sembuhkan ya Bapa. Engkau segera pulihkan negara ini, Engkau segera pulihkan bangsa ini. Karena kami rindu untuk bersekutu, rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Baik itu di dalam ibadah, keluarga, pemuda, sekolah minggu, bahkan ibadah jemaat di hari Minggu. Kami rindu akan itu semua ya Bapa. Kami tahu, Engkau pasti tahu bahwa semua kerinduan ini nantinya akan terbayarkan. Untuk itu ya Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau telah menjaga kami semua ya Bapa. Bapa kami surga ya Bapa, pada malam hari ini seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, kami bawa dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan Tuhan ajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Pujian Kau Berkati Kami.
teman-teman pemuda yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita sama-sama menerima berkatnya. Kiranya Allah mengasihani kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi Kubur oleh berkat. Dalam